kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bersyukur boleh dipertemukan Tuhan, biarpun melalui online dan kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kita akan memulai kebaktian kita. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih untuk menyiapkan setiap hati kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita, lagu pujian kita yang pertama, kita akan bernyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersukaria karena hari ini adalah hari Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, hari ini kurasa bahagia. Ku rasa bahagia berkumpul bersama
antara kita. Mari Bapak Ibu bergandengan tangan dengan keluarga kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari Bapak Ibu kita akan doa. Saya undang kita semua untuk dalam sikap berdoa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap kami. Khususnya setiap kami Tuhan berikan kesehatan. Kami tahu Tuhan setiap kami berada dalam lindungan-Mu. Dan pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu, biarpun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam memuji nama Tuhan, tapi kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap kami dan setiap jemaat-jemaat yang di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami mau serahkan jemaat kami. Jika di antara jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka. Biarlah kesembuhan berasal daripada Tuhan. Jika jemaat kami di dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan yang memberkati. Jika mereka dalam pergumulan keuangan, biarlah Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa kita yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian kita di tengah ombak dan arus pencobaan.
Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak diperlukan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita di hadapannya dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal pertama ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat, Allah yang setia kepada kami, Allah yang kasih-Nya kepada kami jauh lebih besar dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami seringkali lalai untuk mentaati firman-Mu. Kami seringkali gagal untuk mempercayai Engkau dan janji-janji yang Kau berikan kepada kami. Tuhan kiranya mengampuni kami. Sebagai orang percaya, kami juga gagal untuk menunjukkan kasih kami kepadamu. Bukan saja kasih kami kepadamu, tetapi juga kasih kami kepada sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami dan berbelas kasihan kepada kami. Kami gagal melakukan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah pelayanan yang dipercayakan kepada kami, di dalam gereja maupun dalam pelayanan kami kepada masyarakat di sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau sedang memperbarui hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi dan terang di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atasmu. Dengarlah berita anugerah dari Yesaya pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita akan masuk dalam responsoria pagi kita hari ini. Kita seperti biasa kita baca secara bertanggapan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Agus Hukom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Ajaiblah Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memuji Engkau karena terus Tuhan menyertai kami, menyatakan kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami nikmati tiap-tiap hari. Pagi hari ini kami mohon Roh Allah berkarya, bekerja dalam hati kami, menerangi hati kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mengerti, kami memahami, kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari.
Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkarya dalam hati kami pagi hari ini. Roh Allah menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, membimbing kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-54. Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bagian kedua terambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-23. Bilangan pasal 23 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bagian ketiga diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2-3 bulan yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita melalui salah satu tokoh dalam Alkitab, yakni Abraham, yang kita bahas dari Roma pasalnya yang keempat ayat 18 sampai 22. Abraham tetap beriman kepada Allah sekalipun tidak ada dasar baginya untuk berharap menurut logika manusia, menurut cara pandang atau cara berpikir manusia. Tetapi Abraham tetap mempercayai Tuhan walaupun dia sudah tua, sudah sangat lemah, bahkan rahim Sarah telah tertutup. Minggu ini kita juga akan kembali belajar tentang bagaimana berpegang kepada janji Tuhan. Bulan ini adalah bulan reformasi atau bulan lahirnya reformasi gereja, dan salah satu moto yang muncul pada saat reformasi adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Hanya Alkitab ada otoritas yang tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Hanya Alkitab standar etika moral kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah kitab perjanjian, dan itulah sebabnya ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Alkitab kita disebut terbagi dalam 2 bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena inti dari Alkitab adalah perjanjian keselamatan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang memulai perjanjian itu. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang tidak bersyarat. Sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa digagalkan oleh apapun. Jika kita melihat isi Alkitab, maka kita akan mulai dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 15 berbicara tentang janji mula-mula, proto-evangelium. Sebuah janji keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana Tuhan berkata bahwa keturunan Hawa akan menghancurkan kuasa iblis. Keturunan Hawa akan mengalahkan iblis. Dan kemudian perjanjian itu dilanjutkan dengan perjanjian-perjanjian yang lain, antara lain perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Yakub, perjanjian dengan Daud, bahkan kemudian juga perjanjian dengan Israel sebagai umat atau bangsa yang dikasihi oleh Allah. Di dalam Alkitab ada perjanjian-perjanjian yang tidak bersyarat dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun.
Tetapi di dalam Alkitab juga memuat janji-janji yang bersyarat. Misalnya 2 minggu yang lalu saya menyebutkan beberapa bagian firman Tuhan, secara khusus janji Tuhan kepada orang Israel, umat Israel. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jika Israel percaya, jika Israel setia, jika Israel mendengar suara Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Sebaliknya jika mereka tidak mentaati Tuhan, maka berkat itu tidak akan sampai kepada Israel. Ada berkat atau ada janji-janji yang bersyarat. Berkat diterima ketika orang yang menerima janji itu melakukan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji apakah yang terdapat dalam bagian firman Tuhan? Janji apakah yang terdapat dalam Alkitab? Ada begitu banyak janji yang terdapat di dalam Alkitab. Alkitab memberikan janji tentang keselamatan. Alkitab memberikan janji tentang pengampunan. Alkitab memberikan janji kepada kita akan memberikan hikmat kepada kita. Alkitab memberikan janji tentang kesembuhan. Alkitab memberikan janji tentang perlindungan, memberikan janji tentang penyertaan Tuhan, memberikan janji tentang kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, memberikan janji tentang bagaimana Allah itu memenuhi, mencukupi semua kebutuhan orang-orang percaya. Alkitab juga memberikan janji tentang masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji itu ada yang sifatnya umum berlaku bagi semua orang, tetapi ada juga janji yang sifatnya khusus berlaku bagi orang-orang tertentu yang menerima janji Tuhan tersebut. Contoh misalnya, ada 12 pengintai yang memasuki tanah Kanaan, tetapi kemudian hanya 2 orang yang diberikan janji khusus, yaitu Kaleb dan Yosua. Kepada mereka dijanjikan bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan. Sebaliknya 10 yang lain tidak diberikan janji itu karena mereka memberikan laporan yang tidak benar, tidak baik kepada Musa. Tetapi Kaleb dan Yosua memberikan laporan yang meneguhkan iman, yang menguatkan iman orang-orang Israel. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa juga menerima janji yang sifatnya khusus dan itu hanya berlaku untuk kita. Karena Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita di dalam roh kita. Tuhan bisa saja berbicara melalui mimpi, meskipun tidak semua mimpi itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui nasihat-nasihat orang di sekeliling kita, melalui nasihat firman Tuhan dari orang-orang di sekeliling kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui perenungan pribadi kita saat teduh kita, ketika kita membaca Alkitab, merenungkannya. Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada kita. Bahkan Tuhan juga bisa berbicara secara pribadi kepada kita ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk berpegang kepada janji Tuhan bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, sesuatu yang terjadi secara instan. Tetapi berpegang teguh kepada janji Tuhan itu merupakan sebuah proses dalam kehidupan rohani orang percaya. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena yang pertama, kadang-kadang janji Tuhan itu bersifat tidak spesifik, tidak bersifat khusus. Contoh dalam hal janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan hanya menjanjikan, aku akan menuntun engkau ke tanah yang akan kuberitahukan kepadamu. Tidak dikatakan di mana tanah itu. Allah hanya berkata, aku akan menuntun engkau ke sebuah tempat yang akan kuberitahukan kepadamu. Yang kedua, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, dia makhluk yang rasional, makhluk yang cenderung mencari alasan logis sebagai dasar untuk mempercayai sesuatu, termasuk untuk mempercayai janji Tuhan. Dia berpikir apakah ini bisa dipercayai, dia berpikir apakah ini bisa terjadi dan seterusnya, sehingga membutuhkan proses untuk manusia mempercayai janji-janji Tuhan. Pada sisi yang lain, yang ketiga, karena manusia cenderung berfokus kepada masalahnya dan bukan kepada janji yang dikatakan Tuhan kepadanya, firman Tuhan yang dikatakan kepadanya. Ketika menghadapi pergumulan, manusia lebih cenderung memperhatikan masalahnya daripada janji yang Tuhan berikan kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada contoh Abraham yang kita dengar pada 2-3 bulan yang lalu, kita melihat mempelajari sepertinya
Abraham itu sangat sempurna ketika dia mempercayai janji Allah. Tetapi sebetulnya Abraham mengalami pergumulan-pergumulan ketika dia mau mempercayai, berusaha untuk terus-menerus mempercayai janji Tuhan. Bahkan nyaris Abraham gagal untuk mempercayai janji Tuhan. Abraham terpaksa berbohong kepada Raja Mesir dan kepada Raja Abimelekh karena takut kalau Sarah istrinya itu diambil oleh mereka. Sehingga Abraham berkata, ini adikku, ini saudaraku. Sarah itu adiknya, Sarah itu adalah saudaranya. Tetapi sebetulnya Abraham tidak sepenuhnya berbohong, karena Abraham sendiri menjelaskan di dalam Kejadian pasalnya 20 ayat 12, Sarah ini adalah anak ayahku tetapi bukan anak ibuku, berbeda ibu, yang dia jelaskan dalam bagian firman Tuhan ini. Wajar jika kemudian dia berkata, ini adikku, ini saudaraku. Kegagalan yang kedua, kesalahan yang kedua yang kita bisa lihat dari Abraham ketika berusaha mempercayai janji Tuhan adalah ketika dia mengambil Ketura sebagai gundiknya. Meskipun itu juga dimungkinkan melalui budaya pada waktu itu yang diberikan izin untuk mengambil budaknya menjadi istri atau menjadi gundiknya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berpegang kepada janji Allah adalah sebuah proses yang bisa jadi melewati kegagalan dan keberhasilan. Ada masa-masa tertentu, masa-masa sulit ketika mempercayai janji Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sesuatu yang tidak mudah. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada ketidakpastian seperti yang dihadapi oleh Abraham. Lalu bagaimana sikap kita Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk berpegang teguh kepada janji Tuhan? Dua hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya pasalnya yang ke-54 ayatnya yang ke-10 tadi berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubah kasih setia Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang begitu besar yang bisa menggoncangkan kasih setia Tuhan kepada manusia, kepada orang-orang yang dikasihinya. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, dan itulah sifat Allah. Allah tidak mungkin bertindak di luar karakternya. Allah tidak mungkin bertindak bertentangan dengan karakter yang ada padanya. Kalau dia adalah yang adil, maka segala tindakannya adalah adil. Kalau dia Allah yang berkuasa, maka segala sesuatu menunjukkan kuasanya. Kalau dia adalah Allah yang baik, maka segala sesuatu yang diperbuat adalah hal yang baik dalam pandangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tidak ada satupun yang bisa menggagalkan kasih setia Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kasih setia Tuhan, karena dia memang adalah Allah yang setia. Maka sangat wajarlah untuk kita mempercayai dia sebagaimana adanya dia, karena dia adalah Allah yang setia. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat yang 19 juga berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Konteks dari kisah ayat ini adalah saat dimana Bileam diminta untuk memberkati orang Moab, Balak yang adalah raja Moab, dan kemudian mengutuki Israel. Tetapi Tuhan berbicara kepada Bileam secara pribadi supaya bukan mengutuki Israel, tapi justru Israel. Ketika Balak raja Moab itu protes terhadap tindakan Bileam, maka inilah jawaban Bileam kepada Balak. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah setia dengan perkataannya. Allah setia dengan janjinya. Dan tidak mungkin Allah mengubah berkat itu, berkatnya kepada Israel. Berkat yang disampaikan oleh Bileam
kepada Israel adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, karena ini adalah perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan. Tuhan sudah berfirman, maka itu juga yang akan difirmankan oleh Bileam tentang Israel. Tuhan sudah berkata, maka itu juga yang disampaikan Bileam tentang Israel, berkat-berkat bagi Israel, bukan kutuk. Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang setia. Dia senantiasa bertindak sesuai dengan karakternya. Dia tidak mungkin bertindak bertentangan dengan karakternya. Maka untuk berpegang teguh kepada janji Tuhan, kita harus mempercayai Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita berpegang teguh kepada janji Tuhan? Kita harus mempercayai perkataan-perkataan Allah. Mazmur pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7 tadi berbicara tentang janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji adalah sesuatu yang bisa membangkitkan semangat, tetapi bisa juga mengecewakan. Jika ditepati dan kemudian kita menerima janji itu, maka itu akan memberikan semangat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tetapi jika janji itu diingkari dan kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka kemungkinan yang terjadi adalah kita kecewa, kita frustasi, bahkan kemudian kita menjadi putus asa. Tetapi Mazmur pasal 12 ayat 7 berbicara tentang janji Tuhan yang murni. Artinya tidak ada celahnya, tidak ada salahnya. Janji itu begitu sempurna, janji itu begitu lengkap, dan di dalamnya juga nampak atau terlihat kasih setia Tuhan. Ini berbeda dengan perkataan-perkataan manusia. Janji Tuhan berbeda dengan perkataan-perkataan manusia seperti yang diungkapkan dalam Mazmur pasalnya yang ke-12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Di mana perkataan-perkataan manusia itu seringkali diwarnai dengan dusta. Mereka mengatakan sesuatu yang manis tapi hatinya bercabang, sesuatu yang tidak benar. Manusia mengatakan sesuatu yang membesar-besarkan, tidak seperti apa adanya, sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Mereka mengatakan sesuatu yang kosong, menyatakan sesuatu yang sia-sia. Sangat berbeda dengan perkataan manusia yang tidak bisa dipercayai. Perkataan Allah, janji Allah adalah janji yang bisa dipercayai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada prakteknya, pada kenyataannya, ada orang yang mau mempercayai Allah untuk kepentingan dan keuntungan-keuntungan pribadinya. Orang mau mempercayai janji-janji Allah kalau itu menguntungkan dia atau dianggap menguatkan imannya. Sehingga kalau janji itu, perkataan itu kemudian digenapi dalam kehidupannya, dia mau mengikut Tuhan. Tetapi kalau janji-janji itu kemudian tidak digenapi, tidak ditepati dalam kehidupannya, maka dia tidak mau mengikuti Tuhan. Misalnya dia merasa bahwa Tuhan berbicara kepadanya, dia akan disembuhkan dari sakit penyakitnya. Kalau dia disembuhkan, maka dia akan semangat mengikuti Tuhan. Tetapi kalau dia tidak disembuhkan dari sakit penyakitnya, maka kemudian justru sebaliknya, bisa jadi dia akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang dua hal, bagaimana kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, mempercayai Allah sebagai apa adanya Dia, karena Dia adalah yang setia, maka Dia akan bertindak sesuai dengan kasih setianya. Dia tidak akan bertindak bertentangan dengan kasih setianya. Yang kedua, kita mempercayai perkataannya, bahwa perkataannya itu benar, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin menipu, pasti akan dikerjakan, pasti akan dilakukannya kepada kita. Saya ingin memberikan contoh pengalaman teman saya beberapa waktu yang lalu. Kami sudah tidak berkomunikasi cukup lama dan mungkin belasan tahun kami tidak pernah berkomunikasi. Lalu kemudian dia mendapatkan nomor saya dari Facebook dan kemudian dia mengirimkan pesan dari saya, dan 1 minggu yang lalu dia menyampaikan sesuatu yang sebetulnya saya sendiri sudah lupa sebetulnya, dan saya sudah lupa pengalaman itu sebetulnya.
Beberapa waktu yang lalu dia mengingatkan saya tentang pengalaman yang dia rasakan ketika kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, dan kemudian dia harus sebagai anak yang paling besar dalam keluarganya, dia harus menjaga adik-adiknya yang masih ada beberapa yang masih kecil. Dia bergumul dalam situasi yang sangat sulit karena meninggalnya kedua orang tuanya tersebut. Dan kemudian dia sampaikan di dalam WA itu, dia ingatkan saya, kamu dulu memberikan sebuah ayat kepada saya, Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika dia berputus asa, ketika dia lemah, dan kemudian dia mendapatkan firman Tuhan ini, maka kemudian dia muncul kekuatan baru. Karena di dalam Tuhan dia memperoleh kekuatan. Dalam penyerahan diri, dalam kebergantungan kepada Tuhan, dia memperoleh ketenangan dan kekuatan. Waktu itu dia masih SMA, kami masih SMA, tapi kemudian dia dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahkan kemudian dia berkata, sampai hari ini pun saya berpegang kepada ayat ini, janji Tuhan. Di dalam tinggal dan tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di tengah-tengah berbagai pergumulan, saya berpegang pada janji setia ini, janji Tuhan ini. Bapak Ibu, teman saya ini memperoleh janji Tuhan melalui apa yang saya sampaikan. Pada sisi yang lain, saya juga pernah mengalami, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mau berangkat memasuki sekolah teologi di STTI 3 Batu. Saya berangkat tanpa sponsor studi, tidak ada sponsor tetap yang akan membiayai studi saya pada waktu itu. Tetapi sebelum berangkat, Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya melalui sebuah perenungan di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-22, berbicara kepada saya secara pribadi melalui sebuah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang diutus pergi untuk melayani, ketika aku mengutus kamu pergi tanpa membawa bekal apapun, apakah kamu kekurangan sesuatu apapun? Jawab murid-muridnya, tidak. Tidak ada sesuatu pun kami kekurangan. Ini menjadi perenungan bagi saya bahwa ketika saya mentaati Tuhan, saya belajar untuk mentaati Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya kekurangan. Seperti murid-murid dipelihara Tuhan ketika tidak membawa bekal apapun tetapi dipelihara oleh Tuhan. Maka saya berangkat dengan dasar keyakinan Tuhan pasti pelihara saya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam studi saya melalui begitu banyak pergumulan, mulai dari semester pertama dan seterusnya. Saya bergumul dengan biaya studi saya yang harus dibayar tiap-tiap bulan, tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Semester-semester awal Tuhan bekerja melalui teman-teman saya yang mengumpulkan uang untuk saya. Lalu kemudian Tuhan bekerja melalui pada semester berikutnya bagaimana orang-orang yang justru tergerak untuk mencarikan saya sponsor. Tapi kemudian tiba-tiba sponsor terhenti, dan kemudian saya juga mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Tapi Tuhan tetap mencukupkan. Sampai pada satu saat ada perubahan aturan di sekolah, di mana kali ini semua mahasiswa yang tidak membayar uang sekolah selama 3 bulan, maka dia tidak boleh mengikuti perkuliahan, dan kalau tidak membayar maka dia akan diberhentikan kuliahnya. Dan saya termasuk orang yang tidak membayar uang kuliah lebih dari 3 bulan pada waktu itu, sehingga saya tidak diizinkan untuk sekolah, untuk kuliah pada waktu itu. Saya sudah sempat pada waktu itu ketika menerima surat dari bidang akademik sekolah saya sudah tidak masuk 2 minggu karena saya sakit tifus pada waktu itu, sehingga saya sudah absen cukup banyak dan tinggal 1 minggu lagi saya absen. Kalau saya absen 1 minggu lagi maka semua mata kuliah saya akan selesai. Dan pada waktu itu saya bergumul sudah 2 minggu tidak ikut kuliah, dan sekarang saya menerima surat dari bidang akademis tidak boleh ikut kuliah. Maka jika 1 minggu tidak masuk kuliah, maka seluruh mata kuliah saya hangus pada waktu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian saya masuk kamar dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menunjukkan satu bagian firman Tuhan yang menguatkan saya, yang menghiburkan saya, dan saya pegang sebagai satu janji yang Tuhan katakan kepada saya secara pribadi dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan engkau.
Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu janji yang luar biasa yang Tuhan katakan secara pribadi. Meskipun janji ini adalah janji kepada Israel, tetapi ada prinsip yang saya ambil pada waktu itu adalah bahwa Allah itu Allah yang setia, Allah itu Allah yang memelihara umatnya dan sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Pada waktu itu tahun 97 adalah krismon di Indonesia, krisis moneter di Indonesia, dan kemudian pada saat itulah saya mengalami kesulitan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain berseru kepada Tuhan, dan saya mengingat janji Tuhan, dan kemudian Tuhan sekali lagi berfirman, berjanji melalui perenungan pribadi saya bahwa Tuhan, akulah yang akan menjadi jawabanmu. Engkau mencari air, orang sengsara miskin mencari air tapi enggak ada. Engkau membutuhkan tetapi tidak ada itu. Tetapi akulah yang akan menjawab, menjadi jawabannya. Saya percaya Tuhan menjadi jawaban saya, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian ada orang yang mengirimkan uang, dan kemudian uang itu diberikan kepada saya, dan akhirnya saya bisa ikut kuliah pada waktu itu, sehingga mata kuliah saya tidak hangus pada waktu itu. Kalau teman saya tadi menerima janji Tuhan melalui nasihat atau melalui firman Tuhan yang saya bagikan, saya menerima janji Tuhan melalui perenungan bagian firman Tuhan yang saya baca. Tetapi intinya adalah Tuhan berbicara, memberikan janjinya dengan berbagai macam cara kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berpegang, kita sanggup berpegang kepada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita? Hari ini kita berbicara tentang berpegang teguh pada janji Allah. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang bisa kita percayai, pribadinya, karakternya, maupun perkataannya. Yang diminta Tuhan dari kehidupan kita adalah supaya kita mempercayai pribadinya, supaya kita mempercayai perkataan-perkataannya yang Dia minta dari hidup kita, supaya kita mentaati Dia, melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita hanya suka terhadap janji-janji yang Tuhan berikan, janji-janji berkat, sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah seharusnya kita lebih suka untuk mentaati, mendengarkan suaranya, mentaati perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Kita harus lebih suka untuk bersabar menantikan waktu Tuhan, menggenapi janjinya, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus meneguhkan hati kita meskipun keadaannya sepertinya membuat kita tidak merasa bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa janji Tuhan itu tidak akan tergenapi dalam kehidupan kita, dan kita dalam situasi yang sangat sulit. Tapi kita harus berpegang teguh, berdiri teguh dengan keyakinan bahwa Tuhan itu bisa dipercayai, perkataannya bisa dipercayai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya mungkin jika kita memiliki relasi yang benar dan karib dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan dalam doa, dalam persekutuan pribadi, dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Relasi yang begitu dalam dengan Tuhan. Sebuah relasi yang kalau dalam istilah beberapa teolog mengatakan sebuah relasi I and thou, saya dengan engkau, bukan I and it. Karena Tuhan itu bukanlah benda, Tuhan itu bukan robot yang bisa diatur, yang bisa kita perintah, yang kita bisa suruh-suruh. Dia adalah Tuhan kita, maka seharusnya Dia adalah Tuhan kita, maka seharusnya kita taat kepada Tuhan kita. Biarlah kita berpegang teguh pada janji Tuhan dengan keyakinan Allah bisa dipercayai, pribadinya bisa dipercayai, perkataannya bisa dipercayai. Maka janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami
boleh mendengar firman Tuhan, bagaimana kami berpegang kepada janji Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mempercayai Engkau sebagai Allah yang setia, yang bisa dipercayai. Pribadimu bisa dipercayai, pribadimu bisa diandalkan. Bahkan juga perkataan-perkataan janjimu itu adalah janji yang pasti, yang sempurna. Kalau Allah sudah berfirman, maka Tuhan akan melakukannya bagi kami. Kalau Allah sudah berjanji, maka Tuhan juga akan mengenapkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk senantiasa taat, berserah penuh kepada Tuhan, melakukan segala perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam segala keterbatasan kami, tolong kami dalam segala pergumulan kami, untuk kami berpegang teguh kepada janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mengaku setia iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki persembahan. Seperti protokol dari gereja, kita akan memberikan persembahan kita. Boleh langsung ke gereja, atau nanti ketika kita berkumpul, kita boleh menyerahkan kepada gereja. Mari kita angkat pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita akan berdoa persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami teringat akan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini Tuhan masih memberkati setiap kami. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Dan saat ini untuk persembahan yang akan dikumpulkan, biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh digunakan
untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang yang telah memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri persekutuan atau ibadah kita hari ini. Kita mau doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan doksologi dan kita aminkan, dan kita juga akan menerima berkat melalui hambanya Pendeta Agus Hukom. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Berpeganglah dengan teguh pada janji-janji Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Yuan Chu Yesu基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.